Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konversi satuan. Tentu saja lanjutan dari materi yang kemarin tentang pengukuran. Nah, konversi satuan itu apa sih? Pernah dengar nggak sebelumnya? Kemarin kan sudah belajar tentang besaran dan satuan. Nah, kalau konversi satuan, apa sih itu? Pada tahu nggak? Nah, konversi satuan itu adalah pengubahan satuan suatu besaran ke dalam satuan lain. Jadi, konversi itu kayak pengubahan atau diubah gitu. Jadi, satuan yang satu ke satuan yang lain. Misal kayak kilometer ke meter, kilometer ke sentimeter kayak gitu. Nah, kali ini kita akan bahas konversi satuan di besaran pokok. Nah, kemarin besaran pokok apa aja? Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada kod arus, ada suhu, ada intensitas cahaya, dan ada jumlah zat. Jadi kalian juga harus hafal 7 ini, besaran pokok, besaran yang utama. Nah, di luar ketujuh besaran ini ya berarti besaran turunan. Nah, sekarang contohnya, konversi ini di SD dulu sudah pernah ya. Jadi misal contoh 1 kilometer, berapa meter? Nah, pengubahan ini namanya konversi satuan. Nah, kilometer, meter itu kan satuan. Nah, jadi itu dikonversi, kilometer dikonversi menjadi meter atau diubah menjadi meter. Nah, ini kan ada tangganya. Dulu di SD kan sudah pernah ya diajari, berarti kilometer ke meter 1, 2, 3. Berarti turun 3 ditambah 0,3 atau dikali 1000. Berarti berapa? Oh ya, ini 1. Oh, ini harusnya 1 juga. Berarti 5000. Misal 5 kilometer sama dengan 5000 meter. Sekarang misal kalau 750 cm berapa meter? Berarti senti ke meter. 1, 2. Berarti dibagi dengan, kalau 2 berarti 0-nya 2. Berarti 100 dibagi dengan 100. Kayak gini. 750 dibagi 100 sama dengan 7,5. Atau kalau cara gampangnya, hitung kayak dihilangin 0-nya dari belakang. Berarti 0 ini hilang. Terus koma, karena di sini nggak ada 0 lagi berarti di koma. 0 hilang berarti 10. Terus di koma lagi 7,5. Oh, berarti komanya di sini berarti 7,5. Nah, hasilnya berarti 7,5 meter. Nah, intinya yang kalian harus hafal itu ya ini. Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Ini kalian harus hafal. Nah, yang tengah-tengah ini biasanya itu tergantung dia besaran apa dulu. Bisa jadi gram, bisa jadi meter, bisa jadi liter, bisa jadi meter kubik. Yang penting yang ini, kilo, hekto, deka. Misalkan dia meter ya meter, misalkan dia gram ya gram. Ya ini aja dihafalin awal-awalnya aja. Kemudian kita akan berlanjut di besaran turunan. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan atau berasal dari besaran pokok. Jadi semua besaran selain ketujuh besaran tadi itu adalah besaran turunan. Nah, kita akan belajar salah satunya yaitu luas dan volume. Nah, ternyata luas dan volume merupakan besaran turunan. Nah, luas dan volume itu turunan dari besaran apa sih? Udah tahu nggak? Nah, coba kita cermati rumus luas. Coba kita ambil salah satu contoh luas persegi panjang. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Oh, berarti besaran panjang ini dan besaran lebar. Nah, lebar itu kan sebenarnya juga ngukur panjang kan. Cuma panjang yang lebih kecil gitu kan. Nah, berarti panjang dan lebar ini adalah turunan dari besaran pokok, yaitu besaran panjang. Nah, kemudian volume. Nah, sama halnya juga dengan luas. Volume itu juga ternyata turunan dari besaran pokok kan. Panjang, lebar, tinggi ini kan sebenarnya kan besaran panjang.
Jadi volume ini adalah ternyata perkalian dari besaran panjang. Nah, ini salah satu konversi dari volume. 1 liter sama dengan 1 desimeter. Jadi liter itu sepadan dengan desimeter kubik. Dan mililiter sepadan atau sebanding atau sama dengan sentimeter kubik. Nah, kemudian kita akan belajar lagi tentang misalkan kita mau ngeteh, kemudian kan tehnya misal kurang manis terus kita tambahin gulanya. Nah, kita tambahin gulanya kan ke tehnya. Nah, ada nggak besaran yang bisa buat ngukur atau menggambarkan seberapa banyak sih gula dan air dalam larutan teh ini, dalam teh ini? Nah, ada nggak besaran yang bisa buat ngukur itu? Ada, yaitu namanya konsentrasi larutan. Nah, misal kita langsung contoh soal aja. Jadi, misal Erik melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Nah, berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, misal massa terlarutnya gula yaitu sebesar 20 gram, ya kan? Kemudian volume pelarutnya atau airnya itu 2 liter. Ingat, zat terlarut itu berarti kayak gula, terus pokoknya yang terlarut berarti itu gula, namanya massa terlarut. Nah, kalau pelarutnya biasanya itu air, berarti dalam hal ini pelarutnya air, yaitu sebanyak volumenya 2 liter. Nah, berarti konsentrasi larutannya didefinisikan sebagai massa terlarut per atau dibagi dengan volume pelarut. Nah, kita bisa langsung hitung. Berarti K sama dengan 20 gram. Nah, 20 gram ini kan massa terlarutnya dari massa terlarut dalam hal ini gulanya per 2 liter atau volume airnya. Nah, berarti konsentrasi larutan teh ini tadi yaitu sebesar 10 gram per liter. Paham kan? Paham. Jadi 10 gram per liter. Nah, besaran turunan yang selanjutnya yaitu laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan ini merupakan besaran yang digunakan untuk mengukur laju atau pertambahan atau kecepatan pertumbuhan tanaman, biasanya tanaman. Nah, rumusnya didefinisikan atau bisa kita tahu dengan cara pertambahan tinggi dari tanaman tersebut per waktu atau selang waktunya. Nah, langsung contoh soal aja ya. Misal, Ina sedang mengamati hijau. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman setinggi 20 cm. Kemudian dalam waktu 10 hari, tingginya berubah menjadi atau bertambah menjadi 60 cm. Nah, berapakah laju pertumbuhan tanaman pucuk hijau ini? Nah, bisa kita cari dengan rumus laju pertumbuhan itu tadi. Rumusnya tadi, laju pertumbuhan yaitu pertambahan tinggi tanaman per selang waktu atau dibagi dengan selang waktu. Nah, pertambahan tinggi tanamannya berapa? Ya 60 dikurangi 20. Kan awalnya 20 terus menjadi 60. Berarti kenaikannya berapa? Sebesar 40 kan? Kemudian selang waktunya yang dibutuhkan untuk tumbuh itu berapa? 10 hari ini tadi. Berarti 40 dibagi 10 sama dengan 4. Berarti laju pertumbuhan tanaman ini yaitu 4 cm setiap harinya. Nah, paham kan ya? Oke, lanjut. Kemudian sekarang kecepatan. Nah, kecepatan itu biasanya kalian bisa lihat itu kayak di speedometer yang ada di motor ataupun di mobil. Biasanya tulisan kayak gini tampilannya. Tulisannya biasanya kilometer per hours atau artinya kilometer per jam.
kilometer per jam itu artinya ya jarak, misal tulisannya kayak gini 140 kilometer per jam atau kayak gini 144 kilometer per jam. Nah, itu berarti setiap 1 jam jarak yang ditempuh yaitu sepanjang 140 kilometer. Nah, misal dia jalan kayak gini. Nah, misal tadi salah ya, harusnya 144 bukan 140. Jadi misalkan 144 km per jam itu sama dengan berapa meter per sekon. Nah, kita bisa hitung atau kita bisa konversi. Kalau disuruh ubah menjadi meter per sekon, kan awalnya kilometer per jam, dijadikan meter per sekon. Wah, gimana? Nah, kita konversi satu-satu. 144 km ini kan artinya itu tadi, setiap 144 km yang ditempuh si mobil ini tadi, itu waktu tempuhnya selama 1 jam. Nah, berarti kilometer ini tadi kita konversi menjadi meter, kan minta dijadikan meter per sekon, ya kilometer dikonversi ke meter. Berapa? Turun 3 ya, 3 tangga, berarti jadi berapa? Jadi 144.000 meter. Sementara 1 jam jadi berapa sekon atau detik? S itu sekon ya. Jadi 3.600. Nah, berarti sudah ketemu. Kilometer dikonversi jadi meter 144.000. 1 jam dijadikan detik 3.600. Nah, ini dibagi kan meter per sekon, berarti ini juga ikutan dibagi. 144.000 dibagi 3.600 berapa? Ayo coba dihitung. Nah, hasilnya 40 meter per sekon. Ini bagi ini hasilnya 40 meter per sekon. M bagi S tetap jadi M per S atau meter per sekon. Berarti 144 km per jam itu sama dengan 40 meter per sekon. Jadi itu namanya konversi atau satuannya dirubah. Paham kan ya? Ya, kalau kurang paham nanti diulang-ulang lagi videonya dan bisa ditanyakan langsung ke saya kalau kita lagi diskusi online. Oke, jadi sekian pembelajaran konversi satuan pada materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.